Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjamakkan kata benda. Akan tetapi sebelum kita beralih ke materi mengenai bagaimana cara menjamakkan kata benda dalam bahasa Inggris, seperti biasa saya kembali mengingatkan teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video yang saya upload mengenai materi-materi bahasa Inggris selanjutnya. Baiklah teman-teman, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjamakkan kata benda. Sebelum kita belajar bagaimana cara menjamakkan kata benda, terlebih dahulu kita akan memahami bersama apa yang dimaksud dengan jamak. Jamak berarti berjumlah banyak atau lebih dari satu. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Indonesia, jika jumlah benda lebih dari satu, maka benda tersebut diucapkan dua kali. Misalnya, kucing menjadi kucing-kucing, buku menjadi buku-buku. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris, aturannya berbeda. Ketika jumlah benda lebih dari satu, maka benda tersebut ditulis dengan menambahkan akhiran S atau ES. Misalnya, kita ambil contoh sederhana saja, buku-buku. Buku-buku bahasa Inggrisnya adalah book ditambah S menjadi books. Kemudian kalau bunga-bunga bahasa Inggrisnya adalah flower ditambah S menjadi flowers. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan akhiran ES? Nah, ini yang terkadang tidak dipahami dan sering dilupakan oleh siswa-siswi atau peserta didik yang sedang belajar bahasa Inggris. Baik, teman-teman. Adapun akhiran ES ini, akhiran ES digunakan untuk kata benda yang berakhiran pertama huruf U. Misalnya kata piano. Kalau piano jumlahnya banyak, maka kita menambahkan akhiran ES menjadi pianos. Demikian teman-teman. Kemudian kata benda selanjutnya yang menggunakan akhiran ES adalah kata benda yang berakhiran huruf CH. Misalnya kata watch. Watch yang berarti jam. Jika jamnya banyak, maka ditulis dengan menambahkan ES menjadi watches. Kemudian kata benda selanjutnya yang menggunakan akhiran ES adalah kata benda yang berakhiran huruf SH. Misalnya kata center, flash. Ketika kita ingin mengatakan center, maka bahasa Inggrisnya adalah flashes. Kata flash ditambah akhiran ES. Demikian teman-teman. Kemudian kata benda selanjutnya yang ditambahkan ES adalah
kata benda yang berakhiran dengan huruf X. Misalnya kata fox. Fox berarti serigala. Nah, kalau serigalanya banyak atau lebih dari satu, maka ditulis dengan menambahkan ES menjadi foxes. Demikian teman-teman. Kemudian kata benda selanjutnya yang menggunakan akhiran ES adalah kata benda yang berakhiran huruf double S. Kemudian contoh dari kata benda yang menggunakan double S di sini adalah kata glass. Jika gelasnya banyak, maka kita tulis dengan menambahkan ES. Ini khusus untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf double S. Tidak mungkin kita tambahkan S lagi. Jadi jika banyak kata benda yang berakhiran double S, kita jamakkan dengan menambahkan ES yang berarti gelas-gelas. Teman-teman, masih ada beberapa kata benda yang menggunakan akhiran ES. Kalau tadi kita sudah menjelaskan ada U, ada kata benda yang berakhiran CH, ada kata benda yang berakhiran SH, X, dan SS, maka kata benda selanjutnya yang menggunakan akhiran ES adalah kata benda yang berakhiran dengan huruf Z. Apa contohnya? Contohnya adalah misalnya kata buzz. Buzz ini artinya dengungan. Nah, ketika kita ingin mengatakan dengungan-dengungan, maka bahasa Inggrisnya ditambahkan dengan menambahkan ES menjadi buzzes. Demikian teman-teman. Kata benda selanjutnya yang dijamakkan dengan menambahkan ES adalah kata benda yang berakhiran F atau FE. Misalnya pada kata wife. Wife ini berarti istri. Jika istrinya banyak, maka kita menambahkan ES juga. Akan tetapi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum menambahkan ES pada kata benda yang berakhiran huruf FE atau F. Yakni caranya adalah dengan cara menghapus huruf FE ini diganti dengan huruf V rumput lalu baru ditambah ES sehingga menjadi wipes. Demikian teman-teman. Contoh selanjutnya adalah kata pisau. Kata pisau juga berakhiran FE. Kemudian ketika kita ingin mengatakan pisau-pisau, kita harus menjamakkan kata knife ini dengan menambahkan ES. Seperti contoh yang pertama tadi, ketika akan dijamakkan maka huruf FE-nya dihapus dulu, kemudian diganti dengan huruf V rumput lalu ditambah ES menjadi knives. Demikian teman-teman. Dan kata benda terakhir yang menggunakan akhiran ES adalah kata benda yang berakhiran huruf Y. Kata benda yang berakhiran huruf Y. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua kata benda yang berakhiran huruf Y menggunakan akhiran ES. Ada juga kata benda yang berakhiran Y menggunakan akhiran S. Apa saja kata benda yang menggunakan akhiran ES? Ini dia teman-teman. Kata benda yang menggunakan akhiran Y adalah kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Misalnya contohnya kata fly. Fly ini berarti lalat. Ketika kita ingin mengatakan lalat-lalat, maka kita harus menambahkan akhiran ES pada kata ini karena sebelum huruf Y terdapat sebuah konsonan. Sehingga ketika kita ingin mengatakan lalat-lalat, terlebih dahulu kita harus membuang huruf Y yang ada pada akhir kata lalat ini, ganti dengan I lalu ditambah ES sehingga menjadi flies yang berarti lalat-lalat. Kemudian contoh lainnya adalah kata
lady. Lady berarti gadis. Ketika kita ingin mengatakan gadis-gadis, maka kita harus menambahkan akhiran es. Akan tetapi perlu diperhatikan, kata lady didahului, y yang ada pada kata lady didahului oleh sebuah huruf konsonan. Sehingga sebelum kita menambahkan akhiran es pada kata lady agar menjadi gadis-gadis, maka terlebih dahulu kita harus membuang huruf y yang ada pada akhir kata lady, ganti dengan huruf i lalu ditambah es. Demikian teman-teman. Lalu seperti yang saya kemukakan tadi, tidak semua kata yang berakhiran y menggunakan akhiran es. Ada juga kata y yang menggunakan akhiran s. Apa saja itu, teman-teman? Misalnya kata boy. Pada kata boy, huruf y didahului oleh huruf vokal. Jika ada kata benda yang berakhiran y tetapi didahului oleh huruf vokal, maka kita menjamakkan kata tersebut dengan menambahkan s saja, sehingga menjadi boys. Boy berarti anak laki-laki, kalau boys berarti banyak anak laki-laki. Berbeda dengan ketentuan yang pertama, pada contoh di sini, y didahului oleh huruf konsonan, sehingga sebelum ditambah akhiran es, maka terlebih dahulu kita harus menghapus y pada huruf terakhir ini, kemudian diganti dengan huruf i, lalu ditambah es. Akan tetapi pada contoh ini, kita tidak menggunakan akhiran es, karena di sini pada contoh ini, huruf y didahului oleh huruf konsonan o, sehingga ketika kita ingin menjamakkan kata boy, kita hanya menambahkan akhiran s saja. Demikian teman-teman, materi mengenai bagaimana cara menjamakkan kata benda. Jika teman-teman ingin berinteraksi dengan saya dan ingin memberikan masukan mengenai materi-materi selanjutnya yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya, saya mempersilahkan teman-teman untuk menulis di kolom komentar. Demikian teman-teman video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.